seluruh orang tua wali wisudawan dan para tamu yang masih berada di lantai 1 untuk memasuki ruangan. Ibadah dan upacara wisuda program Sarjana Teologi STT Saint Paul Bandung tanggal 25 Juni akan segera dimulai. Hadirin yang terhormat, kami informasikan terlebih dahulu kepada seluruh wali wisudawan demi tertibnya acara, mohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dengan menonaktifkan alat komunikasi seperti HP dan sejenisnya. Yang kedua, tidak diperkenankan keluar masuk ruangan prosesi selama acara berlangsung, kecuali terdapat kepentingan yang khusus. Dan yang ketiga, tidak mengambil gambar atau foto di area depan podium kehormatan. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, prosesi masuk anggota Senat STT Saint Paul Bandung beserta para wisudawan. Yang ketiga, ibadah syukur. Yang keempat, upacara wisuda. Yang kelima, penutup. Demikian tata tertib dan rangkaian acara wisuda STT Saint Paul Bandung, Sabtu 25 Juni 2022. Visi Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung adalah menjadi perguruan tinggi teologi yang alkitabiah dan unggul dalam menghasilkan pelayan Kristiani yang berkarakter Kristus, memuridkan, dan misioner. Misi Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung adalah menyelenggarakan pendidikan teologi yang menggabungkan unsur pembentukan karakter dengan pengetahuan teologi alkitabiah yang kontekstual serta keterampilan untuk memuridkan. Melaksanakan penelitian di bidang teologi yang memberikan manfaat terhadap peningkatan kedewasaan rohani masyarakat yang dilayani guna menghasilkan murid-murid Kristus. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berpusatkan pada kegiatan yang menjawab kebutuhan dan pertumbuhan iman melalui pendampingan orang yang dilayani sebagai solusi terhadap berbagai masalah dalam masyarakat. Menyelenggarakan pelatihan pemuridan yang berpusat kepada model dimuridkan untuk memuridkan, dengan mengembangkan kemampuan membimbing dan mendewasakan orang percaya menjadi murid Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua di tengah-tengah situasi zaman saat ini di mana teknologi semakin berkembang yang membuat fokus manusia pada umumnya dan anak-anak Tuhan secara khusus baik generasi muda maupun kaum awam beralih daripada Tuhan dan panggilannya sebagai murid Kristus. STT Saint Paul Bandung terpanggil untuk menjaga peradaban yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu komunitas yang memiliki budaya sebagai murid Kristus. Oleh karena itu, STT Saint Paul Bandung menjangkau anak-anak muda dan kaum awam dengan menyelenggarakan pendidikan teologi yang menggabungkan unsur pembentukan karakter dengan pengetahuan teologi alkitabiah yang kontekstual serta terampil dalam memuridkan. Dilengkapi juga dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
masyarakat yang memberikan manfaat terhadap peningkatan kedewasaan rohani masyarakat yang dilayani. Juga sebagai solusi terhadap masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat guna menghasilkan murid-murid Kristus. Dengan demikian, mahasiswa STT Saint Paul Bandung selain dilatih menjadi murid Kristus, juga mampu untuk kembali memuridkan orang lain yang dilayani. Kami berharap STT Saint Paul Bandung dapat menjadi sekolah tinggi teologi yang unggul di Bandung, Jawa Barat, dan seluruh Indonesia. Alasannya karena saya ingin belajar lebih dalam tentang Alkitab dan kebetulan ada keluarga yang mengetahui STT ini dan merekomendasikannya kepada saya. Kebetulan lokasinya juga strategis, jadi saya mendaftar di STT ini. Alasan saya memilih STT Saint Paul Bandung itu karena ada salah satu hamba Tuhan yang merekomendasikannya kepada saya. Dosennya baik-baik, amat sangat sabar, dan pengajarannya juga penyampaian materinya enak gitu. Kesannya adalah saya dapat menambah pengetahuan saya khususnya di dalam pengetahuan firman Tuhan lebih dalam lagi. Ternyata Alkitab itu luas ya teman-teman. Semoga STT ini semakin berkembang, semakin semangat dalam melayani Tuhan. Pesannya adalah buat semua staf tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan meningkatkan lagi pelayanannya. Harapannya semoga ilmu yang saya dapatkan selama kuliah di STT Saint Paul bisa saya realisasikan di kehidupan saya sehari-hari. Harapan saya adalah saya bisa diperlengkapi dan dipersiapkan sehingga suatu saat bisa menjadi misionaris keluar. Visi Prodi Teologi Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung adalah menghasilkan pelayan Kristian yang berkarakter Kristus, memuridkan, dan misioner. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Prosesi memasuki ruangan.
persilakan hadirin untuk duduk kembali. Dengan sukacita kami mengucapkan selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami juga menyambut yang terhormat Ibu Ketua STT Saint Paul Bandung, yang kami hormati Wakil Ketua Yayasan Soteria Terpadu, dan yang kami hormati segenap Dewan Senat STT Saint Paul dan juga segenap dosen STT Saint Paul Bandung. Dan yang berbahagia, wisudawan beserta segenap mahasiswa STT Saint Paul Bandung. Marilah kita menyerahkan acara ini kepada Tuhan Yesus di dalam doa. Dan untuk doa pembukaan akan disampaikan oleh Bapak Venius Gule MTH. Kepada Bapak Venius kami persilahkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita tenangkan hati kita dan mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang menjadi daging, Allah Roh Kudus Allah kami yang esa, yang sudah ada sejak kekekalan, yang ada saat ini dan terus ada sampai kekal. Kami bersyukur atas rahmat Allah kepada kami, kalau kami bisa berkumpul dalam acara wisuda ke-1 STT Saint Paul Bandung pada saat hari ini. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan sehingga kami bisa sampai di ruangan ini. Ya Allah, kami serahkan di dalam tangan Tuhan acara pada hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir, kiranya Engkau yang menolong dan yang memberkati. Semua yang ikut ambil bagian, kiranya Engkau memberikan hikmat, pengetahuan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang menuntun sehingga menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh para wisudawan, biarlah Engkau yang memberkati, bahkan semua yang hadir, berikan kekuatan kesehatan sehingga bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Pujian bersama Suci, Suci, Suci. Kami mengundang hadirin untuk berdiri. Yesus
persilahkan hadirin untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Reverend Dr. Yopi Buyung MA dengan tema Kabar Baik yang Mengubah Dunia. Kepada Bapak Yopi kami persilakan. Shalom saudara-saudara sekalian. STT Saint Paul ini memang sudah lama ada. Mulai dari saya pertama sebagai rektornya, kemudian ada Pak Gideon. Pak Gideon bersyukur hadir di sini. Ini serangkaian daripada perjalanan dari STT. Dari periodenya Pak Gideon, ya hasilnya ada yang di depan ini. Termasuk Ibu Rektor sendiri, ada Pak Edwin, ya siapa lagi. Nah itu dari kepemimpinannya Pak Gideon, tapi tahun 2014 memang mengalami satu perubahan semua sehingga yayasan pun harus dirubah dari awal, semua dari awal, dan itulah awal dari perjuangan rektor yang baru yaitu Ibu Hertina. Dan saya bersyukur karena sampai saat ini kita sudah memiliki akreditasi BAN PT, institusi maupun juga prodi. Ya. Dan ini kita sangat bersyukur, tetapi bukan berarti ini sudah selesai. Ini adalah awal suatu perjuangan. Ya, kita doakan supaya STT yang baru, yang kepemimpinan yang sekarang ini, ya jangan lupa yang berjuang juga lebih awal, ya. Tapi semua itu ada di dalam kekuasaan dan kedaulatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Hari ini tema yang diberikan kepada kita yaitu kabar baik yang mengubah dunia, yang diambil dari Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan dulu ayat tema kita pada hari ini. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, dari tema ini saya coba melihat ada 3 hal yang paling penting. Ya. Yang pertama, Injil itu menggemparkan. Yang kedua ialah bahwa gereja telah kehilangan hal yang menggemparkan ini, yang disebut dengan gereja telah kehilangan apa yang disebut dengan the power of the gospel. Lalu yang ketiga adalah, kalau demikian, mari kita jawab tantangan yang ada saat ini sekaligus kesempatan. Oke. Apa yang menggemparkan itu? Injil. Apa itu Injil? Ini para wisudawan tidak boleh lupa ini, Injil. Injil itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Yang pemain sepak bola? Atau petinju dari Brasil, atau petinju dari Filipina, itu banyak nama Yesus. Tetapi Yesus yang dimaksud di sini adalah Yesus yang mati dan bangkit. Itu adalah Injil. Singkatnya seperti itu, saudara sekalian. Tetapi kegemparan itu terjadi di kalangan orang Yahudi. Kenapa bisa gempar?
Nah ini persoalannya saudara sekalian. Kegemparan itu bertitik tolak dari isu tentang Mesias yang akan datang. Jadi di kalangan orang Yahudi saudara sekalian, ini adalah suatu bangsa pengelana. Mereka itu berkelana di padang gurun. Mereka juga bertemu dengan Yahweh di padang gurun. Sehingga Yahweh yang mereka temukan adalah Yahweh padang gurun. Kalau tidak ada padang gurun, mungkin mereka juga tidak bisa ketemu dengan Allah pencipta langit dan bumi. Di tengah-tengah kesulitan, tantangan yang luar biasa, mereka selalu berseru kepada Tuhan. Oleh karena itu Nabi ingatkan bahwa berserulah kepadaku. Nah, kegemparannya di sini. Bertahun-tahun dari waktu ke waktu bangsa ini mengalami tekanan dari bangsa-bangsa sekitar. Ya. Mereka mengalami ancaman. Kesulitan ekonomi, kurang makanan, mereka hidup di padang belantara. Di saat-saat seperti ini, maka muncul suatu kerinduan. Andai kata, kita ini dipimpin oleh seorang figur yang membawa, yang memberikan keselamatan kepada kita, yang membangun satu negeri yang makmur. Itu dunia impian utopianya orang di situ. Tapi sebetulnya aslinya ialah utopia dari tiap-tiap orang itu ada utopia. Mimpi gitu loh, mimpi. Mimpinya itu adalah mendambakan satu kedamaian, keamanan, kemakmuran. Itu mimpi tiap orang. Kalau orang tidak punya mimpi itu, kita harus ragukan, ini orang itu bukan. Karena apa? Dia pernah mengalami mimpi ini. Dia pernah mengalami. Di mana? Di dalam kandungan ibu. Dia mengalami yang rasanya damai. Dia merasakan kasih tanpa syarat, unconditional love. Dia rasakan itu. Dia rasakan apa lagi? Dia merasakan perlindungan. Tidak perlu disuruh macam-macam. Dia nikmati saja. Ini surganya tiap-tiap orang. Ya. Ketika dia lahir, dia bertemu dengan figur Bapak yang menuntut. Jadi saudara-saudara sekalian, ada keseimbangan antara unconditional love dan conditional love. Itu ada keseimbangan. Di conditional love ini, ayah bilang, saya sayang kamu, asal cuci tangan dulu sebelum makan. Nah gitu, banyak tuntutan di situ. Disinilah terbentuknya iman seseorang. Terbentuk iman di situ. Jadi ketika dia lahir, dia berpisah dengan ibu. Atau ibu tidak berfungsi lagi seperti dulu. Ayah juga demikian. Saat itu dia masih perlu, dia masih butuh. Dia masih butuh yang namanya kasih sayang dan tanggung jawab dari figur ayah. Nah, di saat itulah Allah bertindak. Dia bawa mereka ke padang gurun dan disitulah mereka, aduh saya butuh ini damai, saya butuh ini. Kapan kami sampai di tanah yang dijanjikan itu? Nah, disitulah mereka berseru kepada Tuhan dan mereka tidak dapat melihat, meraba, dan mereka tidak dapat mendefinisikan yang maha kuasa itu. Nggak bisa. Yang mereka definisikan adalah tiang awan. Oh, ada tiang api. Lalu mereka mulai bergumul, siapa lagi dia? Siapa dia? Yang tidak masuk di dalam keterbatasan pikiran manusia. Siapa dia? Nah, disinilah saudara sekalian, mereka katakan, dia adalah yang demikian. Nggak bisa didefinisikan, ada tapi nggak bisa dibuktikan. Ada dia itu ada. Aku adalah yang aku ada. Siapa? YHWH, Yahweh. Tapi itu juga tidak ada nama, tidak boleh disebut juga malah. Tidak boleh disebut kan? Tidak boleh disebut. Mereka sebutnya sebagai apa? Beliau, Adonai. Yang diterjemahkan di Alkitab Tanakh atau Perjanjian Lama itu adalah Tuhan
T besar, U besar dan seterusnya. Nah di situ dia dirasakan, bangsa Israel itu merasa dilindungi, dijaga, dipelihara, tapi mereka tidak dapat mendefinisikan inilah dia. Tapi kenapa tidak bisa dinamakan seperti itu? Ya jawabnya ialah, kalau yang Tuhan yang punya nama seperti Zeus, Apollo, yaitu Tuhan bangsa kafir, ada nama. Ini enggak ada, tapi ada. Maha besar, maha kuasa, maha luar biasa. Nah saudara-saudara sekalian, sejak saat itu orang mulai mendambakan. Mana dia? Mana dia? Nampakkanlah dirimu. Kayak apa? Kami mau ikut dia. Datanglah raja-raja itu. Wah, jangan-jangan ini. Muncullah Mesias yang namanya Saul. Ya, Mesias artinya yang diurapi ya. Apakah dia raja? Imam juga bisa disebut Mesias. Datanglah si Saul. Mengecewakan Raja Saul. Lalu Mesias yang berikut siapa? Raja Daud. Ya ampun, istri orang diambil gitu. Suaminya dibunuh. Inikah? Dan seterusnya. Akhirnya mereka suatu saat kecewa. Nggak mau percaya, entah tidak mau percaya, tapi pokoknya masa vakum 400 tahun lebih. Tiba-tiba datanglah suara orang yang berseru-seru di padang belantara. Ah, ini dia. Oh, kamu kayak itu? Bukan, kata Yohanes Pembaptis. Bukan. Itu dia. Dia tunjuk kepada Yesus. Dan tentu orang begini, benar nggak dia? Pada waktu Yesus berjalan di atas bumi ini, mujizat-mujizat yang dia lakukan yang luar biasa. Kasih yang dia tunjukkan itu. Lalu orang berpikir, ini siapa ini? Ini siapa? Inilah Mesias itu. Tapi orang juga masih begini kan? Benar nggak? Lihat dulu. Ketika dia dimuliakan di atas gunung. Dan kemudian dia turun. Malah Yesus bilang, jangan ceritain ya ke orang lain. Loh, kita kan disuruh untuk cerita. Mengapa demikian? Karena Yesus inginkan mereka melihat komplit kehidupan seorang juru selamat, seorang Mesias, seorang anak Allah. Dan kemudian dia lakukan itu. Akhirnya saudara-saudara, semua lidah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Saudara, ketuhanan Yesus sudah usah disebut. Ini yang menjadi persoalan banyak orang. Yesus ini tidak bilang dia Tuhan. Tunggu dulu. Ketuhanan Yesus itu lewat kehidupan, bukan lewat mulut. Dan semua lidah mengaku dia ini Tuhan. Inilah saudara-saudara yang bikin gempar. Saudara-saudara sekalian kalau mau tahu. Orang Yahudi waduh sangat terpesona. Ini dia, betulkah dia? Betul. Makanya orang-orang yang terkenal seperti Rasul Paulus berani mengatakan ini dia. Inilah kuasa itu, kuasa Injil. Saudara sekalian, ada saya lupa ingat itu siapa yang mengatakan, tetapi saya ingat kata-katanya. Agama lain kalau nabinya juga enggak ada, enggak apa-apa, masih eksis dia asal ajarannya ada. Tapi kekristenan itu berfokus kepada Yesus. Kalau Yesus tidak ada, itu kekristenan itu tidak ada lagi. Antara kekristenan dengan pribadi Yesus tidak bisa dipisahkan. Kekristenan adalah pribadi Yesus itu sendiri. Karena fokus kekristenan itu adalah pada Yesus. Bukankah Alkitab itu firman Tuhan kita juga bisa? Nggak bisa. Karl Barth mengatakan bahwa firman yang hidup itu, itulah Yesus itu. Firman yang hidup. Dan yang berikut ialah rohnya ada. Di dalam keyakinan kepercayaan Anglikan, sebelum perjamuan itu ini harus diucapkan dulu. Tuhan hadir di sini. Jemaat jawab, rohnya ada bersama dengan kita. Itu maksudnya, roh Tuhan itu ada. Apakah itu yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu ada? Ya.
Kita merayakan kenaikannya ke surga, lalu kemudian dia hidup. Kenaikan Yesus itu artinya apa? Yesus itu hidup sampai saat ini. Dan rohnya bersama dengan kita. Oleh karena itu kita tidak boleh main-main dengan Tuhan. Dengan Yesus. Tidak bisa. Oleh karena itu saudara sekalian, ini kemudian menggugah orang-orang yang cari Tuhan. Siapa mereka itu? Itu para filsuf Yunani. Tertullianus, Jerome. Mereka itu adalah filsuf-filsuf yang mencari Tuhan. Lewat apa? Lewat filsafat. Mereka tahu yang namanya filsafat Plato itu, bahwa yang namanya ideal itu yang sebenarnya, yang realitas sebenarnya itu ada di sana. Ini adalah bayangan. Nah, bayangan yang ada ini itu tidak sempurna, yang sempurna itu yang di sana. Tapi kemudian Yohanes bilang, firman itu, logos itu telah menjadi manusia. Wah, ketika Tertullianus baca ini, filsuf Yunani baca ini, ini yang kami cari. Mereka sudah menyembah dewa-dewa agama Yunani waktu itu. Dan kemudian lewat bapak-bapak gereja ini, mereka kemudian merumuskan yang namanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah Tuhan kita. Itu ada di dalam Alkitab. Itulah kegemparan di kalangan orang Yunani. Waduh, mereka bilang, kami ketemu ini yang namanya Tuhan itu, Yesus. Memang ada pergumulan kristologi pada waktu itu, tapi singkatnya, Yesus itu adalah Tuhan yang disebut di dalam Perjanjian Lama, yang kemudian datang menjelma menjadi manusia, naik ke surga dan rohnya dicurahkan kepada para murid. Siapa mereka itu? Itulah Allah kita. Tidak tiga, tetapi satu. Satu Allah. Sampai-sampai saudara sekalian, ini juga membuat kegemparan bagi seorang yang namanya, orang terkenal namanya itu Napoleon Bonaparte. Ya, dia sampai bicara begini, ya, saya bacakan kutipannya. Dia bilang begini, oke, singkat saja. Jesus Christ founded His empire upon love. And at this hour, millions of men would die for him. Kata-kata sebelumnya bicara bahwa saya dan kawan-kawan dia sebut, siapa namanya itu, Konstantin, dia sebut Konstantin, Julius Caesar, dia sebut, ada satu lagi, dan dia bilang, dan saya sendiri. Kami berusaha menaklukkan dunia ini dengan apa? Dengan force, dengan senjata. Tetapi yang satu ini, dia baru bilang, tetapi Yesus membangun kerajaannya, founded his empire upon love, di atas kasih. Dan sekarang ini dia bilang, and at this hour, millions of men would die for him. Sampai saat ini, ada begitu banyak orang yang mempertaruhkan nyawanya mati hanya untuk dia. Saudara sekalian, kita sekarang ini luar biasa saudara sekalian. Apa yang kita kagumi dari Yesus? Apa? Yang saya tahu, Pak Sos, itu kegaguman mereka terhadap Yesus itu ada pada nyanyian. Yesus berkuasa, Yesus berkuasa, Yesus berkuasa, diulang-ulang dengan musik yang hebat. Sudah itu pulang. Itukah Yesus yang dikagumi? Tidak. Saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh nyanyi itu. Nah, nyanyilah dengan sebagus-bagusnya. Tapi kalau hanya sampai situ, ini bahaya bagi gereja. Oleh karena itu jangan kaget. Gereja sekarang telah kehilangan kekuatan itu. Katanya mau mengubah dunia. Kenapa? Ini pertanyaan kemarin saya melayani di Sespimpol. Salah seorang perwira mendekati saya. Pak, di Bandung ini banyak gereja ya? Iya. Banyak persekutuan? Iya. Tapi kok kenapa dampaknya nggak terasakan? Aduh, saya bilang gereja telah kehilangan. Paulus bilang ini Injil itu adalah kekuatan Allah untuk mengubah loh. Menyelamatkan orang. Tapi kenapa nggak terasa?
Jawabannya ialah gereja telah kehilangan the power of the gospel. Jadi makna Yesus itu telah mati tenggelam oleh hedonisme kehidupan saat ini. Gereja bukan lagi arena untuk orang-orang. Gereja kan itu tempat orang untuk menyembah Tuhan ya Bu Lenia. Datang membawa persembahan, mengorbankan hidupnya. Ini menyerahkan diri saya. Tuhan ini pakailah saya untuk menjadi pemberita Injil. Tapi itu sudah enggak lagi. Tapi gereja dipakai untuk tempat cari pekerjaan. Tempat cari pekerjaan. Gereja bukan tempat cari pekerjaan loh. Tapi gereja itu adalah tempat tubuh Kristus. Di mana kita ada kesempatan untuk mengorbankan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Itu sebetulnya ininya. Nah saudara-saudara sekalian. Hedonisme itu adalah tergambar dalam persaingan gereja. Gereja mana yang paling besar? Memang di Bandung gak kelihatan. Tapi di suatu daerah, saya tidak usah sebut. Waduh, gereja bersaing mana yang lebih bagus. Mana sound system yang lebih bagus. Mana yang... Waduh. Agak malu juga saya karena ini terjadi juga di gereja saya. Kalau Anda pergi ke Singapura, pergi ke London. Aduh, lihat siapa yang paling tinggi. Begitu lihat sini ada saingan gedung gereja, ya Anglikan. Gereja sudah lupa akan panggilannya. Ya, sekarang kan falsafah datang, kumpul orang banyak, edarkan persembahan, berpuluhan, kaya, gereja kaya. Ya. Panggilan gereja bukan datang, tapi pergi. Betul? Ya. Ini gereja Saint Paul ini. Anda jangan lihat ini. Pak Gideon jadi saksi bagaimana kita harus dibatasi oleh tempat. Ya jangan, bukan berarti bahwa kita tambah ruangan sini, kita tutup. Berkembang di sana Sudirman. Ada anaknya dari Saint Paul itu adalah Saint Peter. Luar biasa, mereka berkembang loh. 2 kali ibadah dengan 200 yang hadir, ya. Kemudian ada Pastor Yakob Nanlohi. Wah, dia berkembang di Cimahi. Itu luar biasa itu. Dia jadi bintang film di Alfa ini, Pak Yakob ini. Kalau Anda ikut Alfa baru ada bintang film di sana, Pak Yakob. Itu bagaimana Tuhan pakai dia untuk bersaksi di sana di penjara. Luar biasa ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kami juga punya pelayanan Sunda di 2 daerah, tidak usah disebutkan namanya. Dan jodoh bertemu dengan LPPBS, ya Ibu ya, ketemu di sana. Ini saudara sekalian, suatu rangkaian kalau kita lihat, yaitu bahwa ini adalah suatu misi besar, misi besar. Dan ketika kami mau bangun, sudah mau bangun yang lebih besar lagi, tiba-tiba Tuhan tegur lewat pandemi. Dia bilang, bukan itu, yang ada ialah orangnya yang dipanggil. Ke dalam apa? Ke dalam amanat agung Tuhan Yesus, yaitu jadikan murid. Jadikan murid. Nah, inilah sebetulnya jawaban terhadap tantangan kita saat ini. Yaitu menjadi murid. Ini yang dihasilkan ini adalah murid. Anda punya nilai IPK boleh dibawa. Tapi pastikan nilai murid Kristus itu ada di atas. Ya, ada di atas. Nah, nilai murid Kristus itu, murid-murid Yesus Anda tahu nggak? Nggak ada yang sarjana, nggak ada. Mereka Simon Petrus STH, nggak ada itu. Andreas Tataming, Andrea ada di sini, masih MTH gitu. Murid Yesus itu bukan soal nama, tetapi saudara sekalian, itu yang namanya murid Yesus itu adalah mereka kenal Yesus dan kemudian mereka pergi mengorbankan nyawa mereka untuk Injil itu. Injil Yesus Kristus. Ini menghebohkan. Saudara sekalian, inilah yang sebetulnya menjadi tantangan dari kita saat ini. Saudara, kata murid di Alkitab itu, saya juga lupa. Ini maklum sudah tua. Jadi versi apa yang dia catat? Ada 269 kata murid di dalam Alkitab. Tapi kata Kristen itu cuma 4.
Menjadi orang Kristen cuma 4 kata. Jadi murid Yesus ada 269 kata. Dan siapa murid itu, Anda harus Anda mengenal yang namanya sepak bola. Saya mau tanya, sepak bola itu mana lebih penting, pemainnya atau penontonnya? Mana? Di Bandung ini pernah terjadi pertandingan sepak bola tanpa penonton. Karena ya bikin kacau, penonton bikin kacau. Tapi itu resmi. Itu resmi. Saudara bayangkan, ini analogi saya aja. Pemain itu sama dengan murid Yesus. Penonton itu adalah orang yang datang ke gereja setiap minggu. Itu Anda bisa pamer, wah hadir 1000 jemaat. Kalau soal jemaat Anglikan di seluruh dunia itu ada sekitar 85 juta. 50 ya. Makanya gereja Anglikan itu lebih menekankan yang penting you melayani dengan benar. Melayani dengan benar. Melayani dengan benar, jiwa bertambah. Ya, saya tidak mengharamkan soal pertambahan jiwa, tetapi jangan sampai itu kita kehilangan panggilan menjadikan murid. Yesus itu terakhir dia bilang dia tidak cerita apa-apa. Dia cuma bilang sebelum dia naik ke surga dia pesan pada murid-murid, jadikan semua bangsa itu muridku. Ya, saya menghadiri gerejanya Pak Paulus di Korea. Ya, itu adalah gereja Sarang Church. Ada Pak Dr. Alamta. Beliau ini adalah dari navigator. Saya tahu navigator itu menekankan pada pemuritan. Nah di Korea itu pendiri gereja Sarang Church itu adalah kadernya navigator. Jadi bagaimana konsep pemuritan dia terapkan di gereja. Dan mereka punya jemaat itu ada sekitar berapa? 40.000 kalau nggak salah sekitar waktu saya ke sana. Ada satu gereja yang jemaatnya itu sekitar hampir 1 juta. Ya. Tetapi yang disebut dengan gereja yang sehat itu adalah gereja ini. Karena apa? Semua jemaat yang ada di sana itu dijadikan murid. Mereka itu terlibat dalam kelompok-kelompok kecil. Pertanyaannya saudara sekalian, gereja yang sehat itu apa? Gereja yang sehat itu kalau terdiri dari murid-murid Yesus. Inilah kegemparan yang berikut di antara murid-murid pada waktu itu. Kenapa mereka mau mati? Karena mereka tahu bahwa inilah kebenaran itu. Tidak boleh dibuang, tidak boleh dibiarkan, harus diberitakan. Karena mereka sudah lihat bagaimana perubahan. Filsuf aja berubah, orang jahat berubah. Kita saudara sekalian, mana? Yang saya tahu ada di sini petinju, sampai sekarang masih jago tinju. Tapi sekarang dia itu adalah pemberita Injil. Ke penjara-penjara, ya. Pak Yakob. Di sini ada bintang film, tapi dia bilang, saya makanya ada di sini. Ya, Mak Gondu. Ini bintang film gitu. Pernah dapat Piala Citra ya? Piala Citra. Gitu. Jangan dipikir bahwa yang namanya Pak Alamta ini dia itu guru besar di sana di ITB. Dia bilang dia ada di sini karena memang dia mau menyerahkan diri untuk memberitakan Injil. Nah saudara, bagi saudara wisudawan, wisudawati, pertanyaan bagi Anda sekarang ini ialah, saya murid Yesus atau tidak? Itu tanya dulu dong. Kalau Anda tidak murid Yesus, saya sarankan buka topinya, tanggalkan jubahnya, dan pergi berlutut di bawah, baru balik sini. Apa? Ini ada banyak syaratnya. Karena waktu saya balik yang pertama. Ya, syarat. Anda hadir di dunia ini untuk memiliki gelar atau tidak? Anda hadir di dunia ini untuk memiliki pengetahuan atau tidak? Anda hadir di dunia ini untuk memiliki pekerjaan atau tidak? Kalau itu
Anda hadir untuk supaya dapat berkeluarga dengan baik, dapat anak, dapat istri, dapat suami, dapat harta kekayaan, dapat semuanya. Lalu apa artinya itu? Mencelakakan, mengecewakan, menghancurkan hidup. Karena apa? Hakikat Anda hadir di dunia ini bukan untuk memiliki semua itu, tetapi Anda hadir di dunia ini agar Anda dimiliki oleh Sang Pencipta itu. Ini panggilan kita. Anda balik, itu sama dengan saya khotbah kemarin di Sespimpol, saya bilang peruntukan. Mobil diciptakan, peruntukannya untuk apa? Ya mobil ini peruntukan untuk penumpang. Motor ini untuk peruntukan ini 1 atau 2 penumpang. Itu sesuai dengan peruntukan. Setiap buatan ciptaan yang tidak sesuai dengan peruntukan, katakanlah seperti komputer, keyboard, tiba-tiba Anda temukan di dapur buat talenan gitu. Hancur. Karena apa? Itu bukan peruntukan. Anda dan saya, kita semua ada di dunia ini. Peruntukannya apa? Untuk dimiliki oleh Tuhan. Untuk dipakai oleh Tuhan. Untuk memberitakan Injil itu kepada seluruh dunia. Itu baru, makanya sudah lihat orang yang benar-benar orang yang sesuai dengan ciptaan Tuhan itu, lihat, dia adalah orang yang berbahagia. Tidak takut sakit, tidak takut dengan kesakitan, tidak takut dihina, tidak takut dengan kehilangan. Karena apa? Hilang apa? Tidak apa-apa. Bukan berarti kita lempar-lempar sana sini, tetapi saya ada di sini untuk dimiliki dan dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Beritakan Injil. Setiap kita yang ada di sini, kalau kita memberitakan Injil Yesus, Anda lihat, Indonesia, masyarakat kita diubahkan. Sekarang pun saudara, Silence. Kalau Anda nonton film Silence dari Jepang, belum masuk Netflix ya, tapi Silence itu, waduh, Anda akan terkejut melihat bagaimana orang itu dibunuh demi Kristus. Ya, nonton film itu, saudara. Kita renungkan hal ini. Untuk apa saya diciptakan oleh Tuhan? Untuk apa saya dipanggil? Kita boleh tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh luar biasa Injil Yesus itu. Sungguh luar biasa pribadi Yesus. Sungguh luar biasa sehingga dunia terkagum-kagum. Kami saat ini dibawa kembali kepada hakikat kami sebagai orang percaya. Bahwa kami diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan yang telah Tuhan ciptakan sesuai dengan rencananya. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami telah berdoa. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Reverend Dr. Yopi Buyung MA yang telah menyampaikan firman Tuhan begitu memotivasi dan juga menyemangati kita semua. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya adalah upacara sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung periode 2021-2022. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan oleh Mars STT Saint Paul Bandung. Kami mengundang hadirin untuk berdiri.
Kami persilakan hadirin untuk duduk kembali. Selanjutnya, pembukaan wisuda oleh Ketua STT Saint Paul Bandung kepada Ibu Hertina Suryaman BA MA MTH. Kami persilahkan. Oleh kemurahan Allah Bapa dan kasih karunia dari Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus, sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung dalam acara wisuda yang pertama pada hari ini Sabtu tanggal 25 Juni 2022 saya nyatakan dibuka. Pembacaan surat keputusan kelulusan bagi wisudawan STT Saint Paul Bandung periode 2021-2022 oleh Bapak Sostenis Ngebu MTH. Kepada Bapak Sostenis kami persilahkan. Saya akan membacakan surat keputusan. Surat keputusan nomor 016 STT SP /SK garis datar PW /022 tentang pelaksanaan wisuda program sarjana teologia Sekolah Tinggi Teologia Saint Paul tahun akademik 2021-2022. Ketua Sekolah Tinggi Teologia Saint Paul Bandung menimbang A. Bahwa para mahasiswa program sarjana di Sekolah Tinggi Teologia Saint Paul yang telah menyelesaikan studinya perlu diutus ke tengah masyarakat dan pelayanannya melalui ibadah dan upacara wisuda. Yang kedua, bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf A di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan tentang pelaksanaan wisuda program sarjana teologia Sekolah Tinggi Teologia Saint Paul Bandung tahun akademik 2021-2022. Mengingat 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Keempat, dokumen statuta STT Saint Paul Bandung tahun 2019. Memutuskan, menetapkan, pertama, wisuda program sarjana teologia Sekolah Tinggi Teologia Saint Paul Bandung tahun akademik 2021 sah untuk dilaksanakan. Kedua, keputusan ini diberlakukan untuk program studi teologia di lingkungan Sekolah Tinggi Teologia Saint Paul Bandung sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 25 Juni 2022, Ketua tertanda Hertina Suryaman BA MA MTH, nomor umum pendidik 9923111159. Saya kembalikan kepada Acara selanjutnya pelantikan wisudawan dan penyerahan ijazah. Kepada Wakil Ketua Yayasan Soteria Terpadu Bapak Reksa Afra Victor Buyung dimohon mengambil tempat yang disediakan. Bersama dengan Ketua STT Saint Paul Bandung
Ibu Hertina Suryaman, BA, MA, MTH, Wakil Ketua 1 Bidang Akademi, Bapak Sostenis Ngebu, MTH, serta Kepala Prodi Teologi, Bapak Victor Immanuel Kansil, MTH, berkenan mempersiapkan diri. Inilah daftar nama wisudawan STT Saint Paul Bandung periode 2021-2022. Bagi wisudawan yang dipanggil namanya, dimohon untuk maju ke depan. Yang pertama, Saudari Selviani Ngumba. Dengan judul skripsi, Konsep Kasih kepada Tuhan serta Sesama, ditinjau dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39 bagi Jemaat Gereja Anglikan Indonesia, Nunukan, Kalimantan Utara dengan predikat sangat memuaskan. Berikutnya, Saudari Dorniuli Siburian dengan judul skripsi Iman Abraham menurut Kitab Ibrani 11 ayat 17 dan aplikasinya bagi Gereja GBI Shalom Duri dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya Saudari Rita Restina Panjaitan dengan judul makalah Peranan Misionari Lokal dalam Membangun Masyarakat Kampung Serang Panjang Subang di bidang pertanian jamur dengan predikat sangat memuaskan. Berikutnya Saudari Dumaria Taruli Sihombing dengan judul skripsi Kajian Teologis tentang pemulihan hati berdasarkan Efesus 4 ayat 31 sampai dengan 32 terhadap kaum perempuan HKBP Reformanda Bandung dengan predikat memuaskan. Selanjutnya Saudari Yuliana Wati Suryaman
dengan judul skripsi Prinsip Pengampunan menurut Matius 18 ayat 25 sampai dengan 35 serta aplikasinya bagi Jemaat Gereja Anglikan Indonesia Saint Paul Bandung dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya Saudari Hermin Suryaman dengan judul skripsi Regulasi Emosi ditinjau dari Kitab Ayub pada klien Rumah Pemulihan Soteria Cimahi dengan predikat sangat memuaskan. Yang terakhir, Saudari Maricel Samuel dengan judul skripsi Implementasi Sema dari Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 7 dalam keluarga Kristen di SPS Pak Grace Nunukan dengan predikat sangat memuaskan. Kami persilahkan duduk kembali. Selanjutnya kata sambutan dari lulusan terbaik STT Saint Paul Bandung kepada Saudari Selviani Ngumba. Kami persilahkan. Kepada para wisudawan, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan mengucapkan janji wisudawan. Janji wisudawan. 1. Sebagai bagian dari umatmu yang telah ditebus dan dibenarkan melalui iman kepada Yesus Kristus, saya akan membuktikan seluruh kehidupan saya bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dimanapun Tuhan tempatkan. 2. Saya akan menjalankan tugas pelayanan dengan motivasi yang lurus dan tidak mementingkan diri sendiri. 3. Saya akan melaksanakan dengan sekuat tenaga
setiap tugas yang Tuhan percayakan, dan menjaga untuk tetap hidup kudus dan takut akan Tuhan. Empat, saya akan memakai seluruh kemampuan yang saya miliki untuk mengembangkan pelayanan dengan bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. 5. Jika karena satu dan lain hal keadaan menjadi begitu genting, saya akan mempertahankan iman kepada Yesus apapun resikonya. 6. Saya akan berusaha menjadi terang dan garam, memberi pengaruh dan bukan dipengaruhi. Dimanapun saya ditempatkan. 7. Saya akan tunduk terhadap aturan yang ditetapkan pemimpin dan bersedia disiplin jika di kemudian hari ternyata melanggar prinsip dasar firman Tuhan. Demikian janji wisuda oleh Saudari Selviani, dan selanjutnya kata sambutan oleh lulusan terbaik STT Saint Paul, dan kami persilakan para wisudawan untuk duduk kembali. Kami persilakan. Baiklah, shalom, selamat pagi buat kita semua. Yang terhormat Bapak Pengurus Yayasan Soteria Terpadu, yang saya hormati Ketua STT Saint Paul Bandung, Ibu Hertina Suryaman, BA, MA, MTH, yang saya hormati Wakil Ketua 1, Pak Sostenus Ngebu, MTH, yang saya hormati Wakil Ketua 2, Pak Domingus Pote, MTH, yang saya hormati Ketua Program Studi Teologi, Pak Victor Immanuel Kansil, MTH. Yang saya hormati Ketua LPPM dan LPBMI, Pak Venius Gulo, MTH, dan Reverend Dr. Yopi Buyung, MA, MTH. Yang saya hormati seluruh dosen STT Saint Paul Bandung, beserta seluruh tenaga kependidikan, dan yang saya banggakan, rekan-rekan wisudawan STT Saint Paul Bandung, dan juga para hadirin sekalian. Puji Tuhan, karena kasih dan anugerahnya, kita dapat berkumpul di sini dalam acara wisuda. Suatu kehormatan bagi saya, mewakili rekan wisudawan sekalian untuk menyampaikan pesan dan kesan bagi STT Saint Paul Bandung. Setelah beberapa minggu, kami sibuk berkelana mencari artikel, mencari jurnal, dan juga mendapatkan nasihat dari para dosen, sehingga kami hampir putus asa. Tapi puji Tuhan, hari ini kami sudah ditetapkan sebagai wisudawan. Ini bukanlah suatu perjuangan, ini bukanlah suatu yang akhir bagi kami, tapi ini adalah suatu langkah awal yang baru saja kami mulai. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, kepada keluarga, kepada sahabat, termasuk keluarga besar STT Saint Paul Bandung, meliputi pimpinan, staf, dosen, dan semua yang terlibat dalam segala proses perkuliahan selama ini. Atas jasa yang begitu besar kepada kami para wisudawan, sehingga dapat menyelesaikan semua hal untuk mencapai gelar sarjana. Bapak Ibu, hadirin sekalian, pertama, waktu masuk sebagai mahasiswa teologi, saya sangat terkesan
pada saat saya melihat para dosen yang begitu semangat dalam mengajar dan memberikan ilmu mereka kepada mahasiswa walau dalam situasi yang terbatas. Berikut yang saya juga terkesan kepada Ibu Ketua STT Saint Paul Bandung bersama dengan jajaran atas perjuangannya untuk mengangkat kembali STT ini sehingga bisa terakreditasi BAN PT dan menghasilkan lulusan yang tidak hanya diakui secara resmi tetapi yang terutama mampu melayani Tuhan dalam bidang teologi dengan ilmu konseling. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kuliah di STT Saint Paul Bandung pada masa pandemi ini Tuhan mengajar kami untuk melihat bahwa kualitas sebuah sekolah tidak lagi bergantung pada fisik kampus, tetapi pada pengelolaan belajar mengajar. Ketersediaan fasilitas laboratorium konseling, serta penggunaan teknologi di STT Saint Paul Bandung inilah saya melihat bagaimana para dosen dan para mahasiswa yang begitu cepat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi sehingga saya mendapatkan banyak sekali dalam hal pembentukan karakter, bagaimana menjadi seorang murid Kristus. Harapan saya ke depannya adalah STT Saint Paul Bandung ini semakin maju dan sukses, begitupun dengan semua lulusannya. Dapat lulus dari tempat ini dengan prestasi yang baik dan dapat melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Kepada mahasiswa yang masih aktif mengikuti perkuliahan, terus semangat, pastikan sampai ke garis akhir perkuliahanmu. Izinkan saya secara pribadi dan mewakili semua rekan lulusan untuk memohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja ataupun tak tersadari selama kami menimba ilmu sampai detik-detik terakhir kami sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi. Kami mohon doanya agar kami dapat mengimplementasikan ilmu yang telah kami dapat selama berkuliah dan dapat menjadi seorang yang berguna dalam hal apapun di bidang pelayanan kami ke depannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada STT Saint Paul Bandung, kepada seluruh dosen dan seluruh tenaga kependidikan atas didikan dan motivasinya kepada kami selama ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Saudari Selviani. Hadirin yang berbahagia, sesi selanjutnya kita akan mendengar beberapa kata sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Ketua Yayasan Soteria Terpadu dan kepada Bapak Reksa Afra Victor Buyung kami persilahkan. Shalom, yang saya hormati Ketua STT Saint Paul Bandung, Ibu Hertina Suryaman, PA MA MTH, yang saya hormati Wakil Ketua 1 Pak Sostenes Ngebu, MA MTH, yang saya hormati Wakil Ketua 2 Pak Domingus Pote, MTH, yang saya hormati Wakil Ketua 3 Pak Andreas Tataming, MTH, yang saya hormati Kaprodi Pak Victor Kancil, MTH, yang saya hormati Ketua LPPM Pak Venius Gulo, MTH, dan yang saya hormati Ketua LPMI Reverend Dr. Yopi Buyung, MA, dan seluruh tamu undangan, dosen, dan semua mahasiswa dan wisudawan yang saya hormati. Saat ini bangsa Indonesia sedang berhadapan dengan masalah multidimensi. Mulai dari masalah korupsi, peredaran narkotik dan obat-obatan berbahaya yang menghancurkan masa depan generasi muda bangsa kita. Konflik-konflik antar agama dan ideologi sampai kepada kualitas pendidikan kita yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga.
Sementara itu, pemerintah dan kita semua masih terus berjuang dalam menuntaskan COVID-19. Gereja sebagai bagian bangsa Indonesia yang telah turut memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini tidak dapat berdiam diri sembari merasa puas dengan ibadah-ibadah di gedung mewah dengan peralatan musik yang meninabobokan umat, lalu merasa telah menyenangkan hati Tuhan. Kita semua mampu menjadi agen perubahan bangsa karena kita yakin bahwa berita Injil, yaitu Yesus Kristus, adalah kekuatan Allah yang mampu mengubah karakter semua bangsa. Komitmen kita adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung yang telah memperoleh akreditasi BAN PT dari pemerintah yang telah diperjuangkan oleh para pengurus, tentu tidak hanya puas sampai di situ. Visi dan misi STT Saint Paul terus diperjuangkan dan diwujudkan agar dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin gereja yang berkualitas dan bertanggung jawab atas mengimplementasikan kehadiran gereja Tuhan yang memuridkan dan misioner. Kreatif dan inovatif dalam tugas dan kesaksiannya sebagai murid Kristus di tengah-tengah dunia. Inilah juga yang menjadi tantangan sekaligus hak istimewa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia. Saya berharap para wisudawan STT Saint Paul Bandung tidak hanya sekedar menyelesaikan tingkat pendidikan sebagaimana yang telah diusahakan dengan susah payah dan pengorbanan yang besar, tetapi mereka juga ikut menjawab persoalan-persoalan bangsa yang terjadi saat ini. Kami dari pihak Yayasan Soteria Terpadu mengucapkan selamat kepada para wisudawan. Kami juga berterima kasih kepada para sivitas akademika STT Saint Paul Bandung yang telah bekerja keras selama ini. Mulai dari ketua, para wakil ketua, staf, para mahasiswa, serta pemimpin organisasi pendukung baik pemerintahan maupun organisasi gereja dan non-gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Reksa. Dan sambutan yang kedua oleh Ketua STT Saint Paul Bandung kepada Ibu Hertina Suryaman BA MA MTH. Kami persilakan. Yang terhormat Wakil Ketua Pengurus Yayasan Soteria Terpadu, kemudian Dewan Penyantun ada Ibu Dr. Lin Simanjuntak, dan Dewan Senat Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung, dan beserta semua dosen yang ada, juga kepada undangan dan keluarga dari para mahasiswa, dan juga tentunya semua wisudawan yang berbahagia pada saat ini. Kalau kita ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang sudah memelihara STT ini. Hari ini kita berkumpul di sini untuk mensyukuri 13 tahun sejak tahun 2009 perjalanan STT Saint Paul Bandung selama berada di bawah bimbingan Dirjen Bimas Kristen. Kita telah beberapa kali mengadakan wisuda. Dan wisuda kali ini adalah wisuda pertama setelah STT Saint Paul Bandung mendapatkan SK akreditasi dari BAN PT. Saya menyampaikan pujian dan syukur kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat dan anugerah yang telah memelihara STT Saint Paul Bandung hingga saat ini. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak Yayasan Soteria Terpadu yang telah banyak memberikan kepercayaan kepada STT Saint Paul Bandung. Juga kepada rekan-rekan dosen dan staf tenaga kependidikan
serta para donatur yang selama ini sudah mendukung. Jadi kepercayaan dan dukungan Anda sangat memungkinkan keberhasilan STT Saint Paul Bandung bisa tercapai dengan saat ini. Juga terima kasih kepada gereja-gereja dan organisasi gerejawi lainnya yang telah menjadi mitra dan mengutus mahasiswa untuk dibentuk menjadi pelayan Kristen yang berkarakter Kristus, memuridkan dan misioner. Serta menyambut para alumni STT Saint Paul Bandung saat ini. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Pemilik STT Saint Paul, terus memberkati kita semua dengan berlimpah-limpah. Bagi semua wisudawan, pesan saya adalah perlulah wisudawan semua menyadari bahwa hari ini bukanlah akhir dari perjuangan Anda. Hari ini justru merupakan awal untuk memulai pelayanan yang sesungguhnya sebagai seorang murid Kristus, yaitu mewujud nyatakan pelayan Kristiani yang berkarakter Kristus, memuridkan dan misioner. Lakukan pelayanan Anda dimanapun Anda ditempatkan hanya bagi Kristus. Seperti ayat firman Tuhan yang mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam Kolose 3 ayat 23. Dan beritakanlah Kristus dimanapun Anda berada. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 28. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada semua wisudawan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu Hertina. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik kepada Bapak Sostenis Ngebu MTH. Kami persilakan. Yang terhormat Ibu Ketua, Ibu Hertina, juga Ketua Yayasan yaitu Bapak Reksa, singkat saja ya. Kemudian juga hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta dari Anglikan yang juga cukup banyak hadir di sini. Kemudian rekan-rekan dosen semua yang ada di sini. Kemudian juga para wisudawan. Dan terutama adalah orang tua ya yang ada di rumah, yang mungkin mengikuti dari secara online ya. Jadi saya akan menyampaikan sedikit saja sambutan saya pada pagi hari ini. Suatu hari saya menghadiri upacara wisuda di sebuah perguruan tinggi negeri di Bandung. Dan hari itu saya menyaksikan sendiri begitu banyak anak-anak muda, generasi milenial disahkan ya, sebagai kaum cendekia. Ini istilah yang keren ya, kaum cendekia. Nanti cari di Google ya, apa itu cendekia. Magister, kemudian doktoral, bagi masa depan bangsa dan negara. Itu kontribusi dari kaum milenial yang cendekia. Terpikir dalam benak saya bahwa pentingnya kehadiran mereka untuk mewarnai kancah perkembangan ilmu pengetahuan ya, yang makin maju di tengah masyarakat. Jadi pentingnya kaum cendekia untuk memelihara ya kebudayaan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat. Kalau tanpa kaum cendekia, nanti kita bisa salah arah gitu.
Jadi penting sekali orang-orang yang terdidik dan cendekia supaya negara kita jangan dipandang sebelah mata. Hari ini di sini, di tempat ini, di ruangan ini, kita juga menyaksikan kontribusi institusi kita yang juga terpanggil untuk menyumbang kaum cendekia bagi kemajuan bangsa dan negara serta gereja di Indonesia. Jadi para wisudawan ini adalah orang-orang cendekia yang akan hadir di tengah-tengah gereja. Kehadiran wisudawan sarjana teologi Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul di tengah masyarakat dinantikan untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan iman bagi warga gereja. Jadi itulah sebenarnya tujuan keberadaan saudara ya sebagai kaum cendekia di gereja untuk membina warga gereja menjadi manusia yang maju gitu. Karena sebagai seorang murid, para wisudawan ini kan sudah diubahkan menjadi manusia yang berakal budi, punya ilmu ya, punya cendekia ya, punya sesuatu yang sebagai pegangan. Oleh karena itu, saudara-saudari wisudawan diharapkan turut menjaga kemurnian iman dan pengabdian yang tulus dalam pekerjaan saudara-saudari sebagai pembawa terang Injil dengan bersandar penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati dan menyertai saudara-saudari dalam pelayanan saudara. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sostenis. Dan kata sambutan yang terakhir oleh Kepala Prodi Teologi STT Saint Paul kepada Bapak Victor Immanuel Kansil MTH, kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ya. Yang saya hormati, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung. Yang saya hormati, Pastor Rafael Adi Nugraha, Sarjana Teologi, sebagai Ketua Yayasan Soteria Terpadu, yang hari ini kehadirannya diwakilkan oleh Bapak Reksa Afra Victor Buyung. Yang saya hormati dan yang kami kasihi, kami banggakan, Ibu Hertina Suryaman, BA, MA, MTH, sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung. Yang saya hormati Pak Sostenis Ngebu, MTH. Shalom Pak Sos. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Yang saya hormati Bapak Domingus Pote, MTH. Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi dan Keuangan. Yang saya hormati Pastor Andreas Tataming, MTH. Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan. Yang saya hormati Bapak Venus Gulo, MTH. Shalom Pak. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Agak di belakang namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang saya hormati Reverend Dr. Yopi FM Buyung, MA. Shalom Pak. Pimpinan di sini dan juga pimpinan saya di gereja. Associate Dean of Indonesia. Ya. Ketua Lembaga Penjamin Mutu Internal. Yang saya hormati semua dosen, shalom semua, bahkan Pak Alamta, shalom Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia hari ini. Yang saya hormati dan saya kasihi para wisudawan, wisudawati semuanya. Ya, sekali lagi shalom untuk kita semua. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan anugerah dan perlindungannya. Sehingga hari ini
Kita boleh berkumpul di tempat ini dalam suasana gembira. Bajunya boleh hitam, tapi hatinya penuh dengan syukur dan sukacita. Untuk menghadiri sidang terbuka Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung. Dan hari ini kita semua menjadi saksi sejarah. Ini adalah wisuda pertama dalam kerangka bahwa Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung sudah mendapatkan pengakuan dari negara, sudah terakreditasi. Boleh kita kasih tepuk tangan. Wisuda bukanlah purna tugas dari kita semua untuk berpikir ini akhir atau mungkin berhenti belajar. Namun sebaliknya, para wisudawan wisudawati hari ini adalah sebuah etape baru yang butuh kekuatan, semangat dan sukacita dalam perjalanan hidup yang terus ada dalam proses dimuridkan. Proses ini tidak boleh berhenti, terus mau dimuridkan sehingga kita siap untuk memuridkan. Harapan kami, para wisudawan wisudawati, hiduplah senantiasa dalam ketaatan kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini begitu jelas, hanya menjadi murid, hanya dalam relasi yang hidup dengan Yesus Tuhan, Guru yang agung itu, kita boleh punya kekuatan untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Sekian dari saya, mohon maaf. Dan sekali lagi, selamat kepada para wisudawan wisudawati, selamat juga kepada seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung. Puji Tuhan, terima kasih. Baik, acara selanjutnya adalah doa pengutusan dan penyerahan wisuda, sekaligus doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Andreas Tataming MTH, dan kepada wisudawan dipersilahkan maju ke depan. Kepada Dewan Kurator dan juga dosen bisa mengambil tempat untuk menumpangkan tangan bagi wisudawan pada hari ini. Dan para undangan orang tua dimohon untuk berdiri di tempat. Sebelum menumpangkan tangan, Dewan Kurator dan dosen, firman Tuhan bagi ketujuh wisudawan yang mendapatkan gelar sarjana teologi. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. Dengarkanlah firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Mari kita menumpangkan tangan. Di dalam kemurahan-Mu ya Bapa, segenap sivitas akademika STT Saint Paul Bandung berlutut di hadapan kami dan di hadapan-Mu, ketujuh wisudawan yang telah menyelesaikan masa perkuliahan dengan gelar akademik sarjana teologi, dan melaluinya pengetahuan pemahaman teologi mereka bertambah, diperlengkapi semakin rendah hati untuk tujuan Allah bagi mereka, untuk mereka berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan,
Sertailah mereka di tengah-tengah tantangan dunia ini. Teguhkanlah dan kuatkanlah mereka di dalam pelayanan. Dimanapun mereka berada, di dalam mengimplementasikan ilmu teologi yang telah mereka dapat, dalam memberitakan Injil, membimbing, mengarahkan setiap orang kepada Kristus. Pakailah mereka untuk menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bahkan dimanapun mereka berada, biarlah kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dipersilakan untuk menyambut wisudawan berdiri. Dan wisudawan bisa kembali lagi ke tempat, dan jemaat Tuhan masih berdiri, kita mengangkat lagu ini. Kita mengakhiri sidang terbuka Senat STT Saint Paul Bandung dengan doa. Di akhir sidang Senat segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologia Saint Paul Bandung, kami tetap mengagungkan Engkau ya Allah. Dalam segala kemuliaan hanya bagi-Mu, pemilik hidup kami. Kiranya kasih, damai sejahtera Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang melampaui akal pikiran manusia akan memberkati dan menyertai kita, bahkan para wisudawan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Penutupan sidang Senat Wisuda oleh Ketua STT Saint Paul Bandung kepada Ibu Hertina Suryaman BA MA MTH, kami persilahkan. Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung, wisuda pertama pada hari ini Sabtu tanggal 25 Juni 2022 saya nyatakan ditutup. Upacara wisuda telah usai, prosesi meninggalkan ruangan. Kami mengundang seluruh hadirin untuk bangkit berdiri. Oh
boleh mengikuti prosesi keluar. Batu kuburmu terbuka, kau telah kalahkan maut, dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkabul, sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan, dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun, Injil kebenarannya takkan bertepuk sinar, oleh darah namanya, di dalamnya ku bebas, oleh kasih Kristus Yesus aku telah dibangkitkan. Tes. Oke Bapak Ibu, kita akan sesi foto dulu.
Mohon yang mahasiswa nanti berdiri di belakang sini. Nanti siapkan kursi untuk dosen di sini. Sini mungkin 2 staf kursinya barangkali. Ya. Ya. Ketemu dosen dulu. Nanti biar bersama. Ada berapa? 7. Oh, 3 staf ya? Oh, betul. Oh, betul.